Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Febrianti dan rekan saya Novia Junita. Kami perwakilan dari kelompok 5. Saat ini kami sedang berada di wisata alam Lembah Harau. Nah, sekarang kami akan mengeksplorasi bagaimana sih wisata Lembah Harau itu. Stand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that. Oke, saat ini saya berada di salah satu objek wisata yang terkenal yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Lembah Harau. Nah, Lembah Harau sendiri merupakan kawasan objek wisata alamiah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi, berkisar antara 200 meter sampai dengan 500 meter. Nah, Lembah Harau sendiri terletak 15 km dari kota Payakumbuh. Untuk mengunjungi lokasi ini kita bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Nah, istilah Lembah Harau ini berasal dari kata parau yang artinya suara serak. Nah, dahulu kala di sini sering terjadi longsor dan tanah banjir sehingga masyarakatnya mengungsi ke bukit-bukit. Karena teriakan-teriakan masyarakatnya yang keras, maka lama-kelamaan tempat ini disebut dengan Arau. Nah, setelah disebut dengan Arau, lama-kelamaan menjadi Harau. Dan di Lembah Harau ini memiliki beberapa point of view. Salah satunya itu ada Sarasabunta. Nah, Sarasabunta ini memiliki 3 air terjun. Nah, salah satunya ada yang ada di belakang saya. Ini merupakan salah satu air terjun yang ada di Sarasabunta. Untuk iklimnya sendiri di Lembah Harau ini beriklim tropis. Nah, lebih kurang untuk kondisi sekarang iklimnya yaitu sebesar 27 derajat Celcius. Nah, karena keadaan alamnya yang asli dan keindahan alamnya yang alami, sehingga Lembah Harau yaitu salah satunya Sarasabunta ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik yang daerah maupun yang luar daerah, dan termasuk juga ada yang mancanegara. Nah, selain air terjunnya, Lembah Harau juga diminati karena tebingnya yang tinggi. Jadi para wisatawan bisa memanjat tebing sembari mengeluarkan bakatnya. Kawasan Lembah Harau ini terbagi kepada 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Akabarayun, kemudian kawasan Sarasabunta, yang selanjutnya adalah kawasan Rimbo Piobang. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan Sarasabunta, di mana di sini terdapat 4 buah air terjun. Nah, bukit-bukit yang ada di Lembah Harau ini juga terdiri dari beberapa bukit. Yang pertama adalah Bukit Singkara, kemudian Bukit Tarantang, Bukit Ayah Putih, dan Bukit Jambu. Bukit-bukit yang ada di Lembah Harau ini bukan hanya terjadi karena adanya penurunan bukit, namun juga terjadi karena adanya pengangkatan daratan. Hal ini dibuktikan dengan adanya endapan yang menjadi penyusun dari bukit ini yang terbentuk dari endapan dataran rendah atau endapan sungai, di mana hal ini juga dapat menjadi bukti untuk ahli geologi bahwasanya bukit yang terdiri di Lembah Harau ini juga terbentuk karena adanya pengangkatan daratan. Nah, pengangkatan daratan ini biasanya juga disebabkan oleh tenaga atau gaya yang dinamakan gaya endogen, yang disebabkan oleh aktivitas tektonisme yang terdiri dari tenaga endogenesis dan juga orogenesis. Menurut ahli geologi, Lembah Harau ini dahulunya adalah sebuah lautan yang kemudian menjadi daratan karena adanya pengangkatan dari daratan itu sendiri dan juga penurunan dari bukit. Lembah Harau berumur cukup tua, sekitar 30-40 juta tahun. Itu adalah pendapat para ahli. Dan juga jenis batuan yang ada di Lembah Harau ini telah diteliti oleh peneliti dari Jerman pada tahun 1980.
batuan konglomerat dan juga batuan breksi. Batuan konglomerat dan batuan breksi ini biasanya terdapat di dasar laut. Nah, batuan konglomerat itu sendiri adalah batuan dari fragmen dari proses sedimentasi yang mana batuannya berbutir kasar yang biasanya membentuk membundar dan diameternya lebih dari 2 mm. Halo sahabat fisika, sekarang kita sudah berada di Pantai Carocok, Painan. Pantai ini berada di daerah Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan berjarak 2 km dari Pasar Painan. Nah, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua bagaimana keadaan geografis dan keadaan geologis di Pantai Carocok, Painan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan ditonton videonya ya. Kawasan wisata Pantai Carocok ini terletak di daerah Teluk dan dikelilingi oleh perbukitan. Perbukitan ini sering juga disebut dengan Bukit Barisan. Bukit Barisan terbentang dari ujung utara Aceh hingga ujung selatan Lampung. Bukit Barisan ini terbentuk dari tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Sehingga kita dapat melihat Bukit Barisan di sepanjang Pantai Carocok ini. Sekarang di Pantai Carocok ini ada banyak sekali pulau-pulau kecil. Di antaranya yaitu Pulau Cikgu dan Pulau Batu Kereta. Kepulauan di Indonesia ini terbentuk dari pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di bagian barat, lempeng Hindia di bagian selatan, dan juga lempeng Asia di bagian utara. Pergerakan lempeng ini terus berjalan seperti ban, bergerak secara konvergen atau divergen. Sehingga pergerakan lempeng ini membentuk pulau-pulau baru di Indonesia. Salah satunya yaitu Pulau Cikgu dan Pulau Batu Kereta. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik air laut dan juga karakteristik gelombang di Pantai Carocok. Nah, pertama teman-teman harus tahu ya, apa saja karakteristik dari air laut. Karakteristik dari air laut dipengaruhi oleh temperatur, intensitas cahaya, arus, dan juga pasang surut air laut. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus tahu nih, pasang surut itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit. Nah, seperti gaya gravitasi matahari dan juga gaya gravitasi bulan. Akan tetapi teman-teman, gaya gravitasi bulan ini sangat berpengaruh pada pasang surut air laut karena jarak bulan lebih dekat dengan bumi dibandingkan matahari. Nah, sekarang kita akan melihat ya, apakah Pantai Carocok ini sedang berada dalam keadaan pasang atau surut. Yuk teman-teman, yang kita lihat. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah melihat ya bahwa Pantai Carocok dalam keadaan surut. Hal itu dibuktikan dari air laut Pantai Carocok yang surut, sehingga pasir-pasir di Pantai Carocok dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, hal ini mengundang wisatawan untuk bermain pasir dan bermain air di Pantai Carocok. Pada saat ini, suhu air laut di Pantai Carocok berada dalam suhu 28 derajat Celcius.
Hal ini disebabkan sebagian daerah Pantai Corocok berada dalam keadaan berawan. Hal ini menyebabkan air laut menyesuaikan suhu lingkungan yang berada di sekitarnya. Arus dan gelombang air laut di Pantai Corocok termasuk sangat kecil. Hal ini disebabkan Pantai Corocok berada di kawasan teluk dan dikelilingi perbukitan. Teman-teman bisa melihat secara langsung melalui video ini bahwa arus dan gelombang di Pantai Corocok sangat kecil. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat karakteristik pasir di Pantai Corocok. Teman-teman bisa melihat dari video ini bahwa karakteristik pasir di Pantai Corocok berwarna kecoklatan dan bertekstur sangat halus, sehingga jika kita berjalan di atasnya, maka kaki kita tidak terasa sakit. Selain itu, di Pantai Corocok ini terdapat banyak terumbu karang dan juga batu-batu koral di pantainya. Akan tetapi, seiring dengan aktivitas manusia membuat terumbu karang di Pantai Corocok ini rusak. Teman-teman bisa lihat di sekitar pantai banyak sekali terumbu karang yang telah mati. Oh ya teman-teman, jika teman-teman datang ke Pantai Corocok, jangan lupa untuk membawa oleh-oleh kerajinan tangan dari kerang. Di sini ada banyak sekali macam-macam kerajinan tangan dari kerang dan juga baju-baju yang bersablonkan Pantai Corocok. Jika kita berbicara Pantai Corocok, tidak afdol ya jika kita tidak pergi ke Masjid Terapung. Masjid ini didirikan oleh Bupati Indra Joni untuk menjadi objek wisata andalan di Pantai Corocok. Yuk teman-teman, kita langsung saja ke Masjid Terapung. Sekarang teman-teman, kita sudah berada di kawasan Masjid Terapung. Masjid ini sangat digemari oleh wisatawan untuk berfoto dan juga menyaksikan keindahan dari bangunannya. Untuk itu, jika teman-teman datang ke Pantai Corocok, jangan lupa ya untuk singgah di Masjid Terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rifudra Lemda. Dan di pagi ini saya akan memberikan informasi sedikit tentang salah satu wisata yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu wisata Danau Kerinci. Yang nantinya akan saya lebih lanjut akan langsung ke dalam. Nah, kalau ingin tahu bagaimana keseruan saya ini, check it out. Terletak lebih kurang 16 km dari pusat kota atau lebih kurang 25 menit
sampai 30 jam perjalanan. Nah, menurut ahli geologi, dalam region ini merupakan termasuk dalam golongan danau vulkanik karena danau ini danau region ini memiliki luas sebesar 4.200 hektar dan memiliki kedalaman sekitar 110 meter. Dan ada lagi kalau danau ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi berapa suhu, kelembapan, dan juga kecepatan angin yang ada di dalam Kerinci. Itu saya mengukur gitu di sini di telepon genggam saya ini, itu tertera suhu yang ada di dalam Kerinci ini sekitar 23 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 70% dan kecepatan angin 5 km per jam. Nah, mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kalau ingin informasi lebih lanjut, silakan langsung saja datang ke Kerinci dan hubungi saya. Saya Riko Zaleda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you guys.